Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Ya, kembali lagi kita di podcast kita hari ini. Ini adalah podcast perdana dari ASPRI, Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia. Oke, dan podcast kita kali ini diperakasai oleh bidang komunikasi internal media sosial. Oke, dari prokernya bidang komunikasi ya, Pak Yos. Baik. Oke, dalam kali ini kita akan membahas tema dengan pentingnya pelatihan dan keterampilan untuk para pekerja. Oke, ini adalah merupakan tema yang sangat penting dan sangat relevan pada saat ini. Baik, kita ketahui teman-teman ya, di era serba cepat dan terus berkembang, ini memiliki keterampilan yang tepat menjadi salah satu kunci untuk kita bisa bersaing ya dan beradaptasi dalam dunia kerja. Dan pelatihan bukan hanya tentang keterampilan saja ya, bukan hanya tentang menambah ilmu ya, juga ini menghadapi perubahan, meningkatkan produktivitas dan juga tentunya membuka lebih banyak lagi peluang. Baik, hari ini kita akan bereksplorasi mengapa pelatihan menjadi sangat penting dan juga keterampilan yang dibutuhkan apa saja bagi kita para pekerja dan bagaimana dampaknya pada karir kita ke depan. Baik, di kesempatan yang luar biasa ini kita sudah kehadiran dari narasumber kita yang luar biasa. Siapa yang tak kenal beliau, yaitu Bapak Dr. Yos Minaldi SHMM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Beliau adalah merupakan satu dosen juga dan juga mantan praktisi senior HR, juga kemudian pengamat ketenagakerjaan dan juga staf ahli di sebuah lembaga politik dan juga wakil ketua FK LPID Jawa Barat. Luar biasa Bapak, banyak sekali ini yang diborong. Bagaimana bisa waktunya tuh Pak? Wah, boleh ya Pak, langsung kita kenal Pak. Kalau kita harus kenal dulu Pak. Maka kalau misalkan ada istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tahu. Oke, silakan monggo Bapak, bisa sebegitu banyak karir yang Bapak kuasai, bagi waktunya seperti apa tuh Pak? Ya, terima kasih Bu Neni. Ya, jadi setelah saya pensiun ini tadinya saya berpikir saya ingin istirahat gitu. Tapi justru jadi pengacara. Pengacara itu pengangguran banyak acara gitu. Alhamdulillah, jadi dari beberapa kegiatan yang ada itu alhamdulillah masih bisa di cover, masih bisa saya laksanakan karena memang part timer semua sesuai dengan ini ya, kecuali saya membantu di sebuah partai politik itu memang harus setiap hari masuk walaupun masih fleksibel waktunya. Masih tapi aktif Pak sekarang? Masih fleksibel. Luar biasa. Oke Pak, sebelum kita nanti masuk ke materi, Bapak di usia menjelang pensiun ya, udah pensiun ya bahkan ini. Bapak bagaimana sih caranya bisa triknya itu tetap sehat, tetap energik, aktif di sana sini? Bagi dong Pak trik-triknya itu seperti apa aja? Ya, setelah saya pensiun di 2020 itu sebenarnya waktu saya lebih banyak paginya untuk bisa olahraga. Kalau dulu waktu saya bekerja, saya nggak sempat untuk olahraga pagi karena setengah 6 sampai jam malam itu harus kerja. Berangkat kerja ada udah setengah 6. Tapi setelah saya pensiun justru saya lebih menikmati waktu pagi saya. Luar biasa. Karena pagi setelah saya sholat subuh setengah 6 itu bisa jalan pagi. Saya jalan pagi 45 menit, habis itu baca media ya, baca koran ya lewat e-paper dan berita-berita, dan jam 9 baru saya berangkat kerja. Sampai kira-kira jam 5 nanti sorenya masih ada waktu untuk bisa mengajar. Wah, luar beberapa biasa. Perguruan tinggi. Sangat-sangat dedikasi Bapak itu luar biasa sekali ya Pak. Dan tidak kalah pentingnya Pak, Bapak adalah sebagai Ketua Umum ASPRI itu dari tahun 45 atau bagaimana Pak? Sampai dengan saat ini juga Bapak masih menjabat ya, luar biasa sekali. Jadi boleh bisa cerita Pak untuk kedua Bapak sebagai Ketua Umum itu ASPRI itu dari kapan sih? Iya, ASPRI ini berdiri di 2008, ya, didirikan oleh 9 orang dan kebetulan saya salah satu pendiri.
Dan teman-teman yang 9 orang itu mendapuk saya sebagai ketua umum. Dan saya ketua umum sampai 2010, tapi setelah itu sampai 2012 saya bekerja di Kalimantan dan di Bali. Dijalankan oleh wakil ketua waktu itu. Kembali saya ke Jakarta, teman-teman meminta saya lagi untuk bisa menjadi ketua sampai 2024 kemarin. Tapi di pemilihan Munas 2024 ini, walaupun teman-teman sudah memberikan kepercayaan lagi untuk saya menjadi ketua umum, saya sudah katakan ke teman-teman untuk 3 tahun periode mendatang ini adalah periode transisi, periode suksesi, periode regenerasi, periode kaderisasi untuk teman-teman yang lebih muda. Saya pikir di 2027 setelah nanti saya tidak menjadi ketua umum lagi, ASPRI benar-benar sudah bisa diambil alih oleh teman-teman kita yang lebih muda, ya. Dan fondasinya sudah kita siapkan. Alhamdulillah ASPRI sudah beranggotakan lebih kurang 1.100 orang lebih sampai sekarang, dan kami sudah punya perusahaan PT MKI bidang diklat, dan kami juga punya LSP, dan LSP juga event-event lain yang sudah kami laksanakan. Tentu ini tidak bisa kita nafikan kerjasama dari teman-teman, karena ini adalah kerjasama tim, ya. Jadi luar biasa sekali. ASPRI selalu menjadi yang terdepan sebagai salah satu organisasi praktisi SR di seluruh Indonesia. Oke, baik Pak. Berarti Bapak 3 periode berturut-turut? Iya, 3 periode berturut-turut. Jangan-jangan ini bakalan seumur hidup ini. Gimana ini cerita ini Pak? Saya luar biasa Bapak, masih diberikan kepercayaan dari teman-teman ya di ya. Sebenarnya 2024 ini saya sebenarnya udah mau mundur. Oh gitu. Tapi teman-teman masih banyak menginginkan karena mungkin melihat kesiapan dari teman-teman kita yang lebih muda, dan tentu perlu ada proses transisi, ya, peralihan. Jadi proses peralihan ini 3 tahun ini, dan saya sudah katakan ke teman-teman, jika diberikan kepercayaan saya akan benar-benar lebih banyak mendelegasikan tugas-tugas dan pekerjaan, peran, tanggung jawab, dan juga fungsi-fungsi kepada teman-teman yang lebih muda. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik, visi, misi, program kerja, strategi, dan juga nilai-nilai ASPRI juga semua sudah berjalan, dan ini salah satu dari program kerja ASPRI. Sudah ada podcast. Saya terima kasih kepada bidang komunikasi dan eksternal media massa sudah menginisiasi podcast ini, dan saya sebagai narasumber pertama, insya Allah ini bisa bergulir terus, ya. Jadi podcast ini bisa menjadi role model podcast untuk organisasi SR yang lainnya. Wes, luar biasa. Oke, berikan applause tangan dulu ini buat ketua umum kita yang dedikasinya sampai dengan saat ini masih membara. Wah, semangatnya luar biasa. Ya, satu lagi mungkin kebetulan saya di usia pensiun ini, alhamdulillah saya sudah menerbitkan 2 buku, ya. Oh, buku apa aja? Jadi ini buku pertama berjudul Tantangan Dunia Ketenagakerjaan di Era Kekinian. Dan ini lebih banyak, buku ini berisi tentang ketenagakerjaan. Dan kebetulan minat saya juga di bidang politik, jadi saya menerbitkan buku kedua. Ini lebih kepada bagaimana berpolitik yang beretika, bermoral, dan bermartabat. Ya, karena saya melihat selama ini politik kita makin tidak bermoral, ya, makin tidak beretika. Maka mudah-mudahan dengan adanya buku kedua ini 90% lebih banyak memberikan pesan-pesan moral, ya, kepada teman-teman. Penting banget itu. Ya, kecuali termasuk elit politik, ya. Saya berharap mudah-mudahan buku ini bisa menjadi salah satu referensi agar dunia politik Indonesia bisa semakin baik. Dan insya Allah di awal 2025 saya akan terbitkan lagi buku ketiga saya. Jadi mungkin teman-teman atau peminat politik bisa membaca tulisan-tulisan saya di blog pribadi saya, Narasi Bang Yos. Narasi Bang Yos. Itu sudah 130 tulisan yang sudah saya buat. Alhamdulillah akan terus bergulir.
Oke, berarti saya panggil abang aja kali ya, Bang Yos bukan Pak Yos ya. Saya justru suka dipanggil abang. Oke. Biar terlihat awet muda terus. Oh gitu ya, asik pokoknya. Baik, Bang, itu cara kita kalau misal mendapatkan buku itu belinya di mana? Ada nggak? Sudah di apa bisa ambil dapat di mana gitu? Iya. Atau mau dibagikan gratis gitu? Alhamdulillah buku ini sudah ada di beberapa toko buku, juga di Gramedia juga sudah ada ya. Karena kita ISBN ya, ini resmi ya. Bukan abal-abal, bukan palsu ya. Dan hasil karya sendiri. Ya. Dan jika memesan melalui saya atau melalui Aspri, ya, kita akan berikan diskon 10%. Oke, jadi bisa, jadi teman-teman kalau mau membutuhkan bukunya itu bisa melalui Aspri saja, karena nanti akan ada diskon 10% dari harga normal, seperti itu. Iya Bu Neni. Oke, keren Pak. Oke, Bang, lupa. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi kita yang luar biasa pada hari ini, saya perlu menyampaikan juga bahwasannya kegiatan kita itu disponsori oleh salah satunya yaitu dari Jusasa Catering, fasilitas untuk memfasilitasi catering, kemudian juga ada Warung Cute Mini Gold, dan juga ada Kawas Beauty, dan juga dari Bipo. Oke, terima kasih kepada para sponsor yang sudah mensupport acara kita pada hari ini. Baik, oke Bang Yos, boleh bisa dimulai untuk materi kita itu pentingnya pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan mungkin juga bisa berkolaborasi dengan sektor swasta dan juga pendidikan vokasi ya. Oke, dipersilakan, boleh disampaikan. Ya, terima kasih Bu Neni. Jadi di era revolusi 5.0 sekarang ini, pelatihan dan keterampilan kepada pekerja dan calon pekerja itu sangat penting ya. Karena kenapa? Dunia yang makin bergerak cepat ya, dinamika perubahan yang ada, khususnya dunia usaha dan dunia industri itu sangat menuntut ya, sangat menuntut percepatan dan kecepatan bagi pekerja untuk selalu mengikuti pelatihan. Sebagaimana kita tahu ada 4 kategori program pelatihan. Pelatihan hard skill, pelatihan soft skill, pelatihan di tempat kerja atau on the job training, dan mentoring. Ya memang kita tidak nafikan juga kenapa anak-anak kita generasi milenial yang seperti generasi Gen Z seperti itu memang tuntutan era sekarang ini ya. Karena era sekarang ini membuat orang lebih banyak malas, karena dengan satu gadget di tangan semua sudah dapat. Ya, ini membuat mereka terbuai habis waktu untuk membuka gadget. Kadang-kadang mereka lupa untuk mengimprove soft skill mereka ya. Jadi ini penting, karena kalau kita bekerja di perusahaan, peningkatan soft skill itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bekerja itu kita 80% dalam kita bekerja di perusahaan itu lebih banyak berinterpersonal relation dengan orang lain. Nah, jadi lebih banyak berkomunikasi. Ini yang paling penting ya. Komunikasi itu tidak hanya menyampaikan tapi juga mendengar. Dan itu juga lingkup dari komunikasi itu terkait juga dengan etika, tata krama ya. Dan banyak sekali kaitannya di situ. Nah, kita memang melihat generasi Z itu perlu mengimprove hal-hal seperti ini, karena lebih kepada bagaimana kita memberikan respect kepada orang lain, bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa memberikan kerjasama kepada sebuah tim. Jadi saya pikir hal ini sangat penting di era sekarang ini, Mbak Neni. Yang ketiga tadi? Ketiga on the job training. Ya. Jadi pelatihan di tempat kerja. Pelatihan di tempat kerja ini lebih kepada bagaimana seorang calon pekerja atau pekerja itu meningkatkan skillnya melalui tempat kerja yang ada ya. Kalau dia orang produksi, dia harus bisa mengoperasikan peralatan produksi, mesin dan segala macam sesuai dengan SOP-nya. Kalau dia seorang sekretaris, bagaimana dia bisa melaksanakan job description-nya, bagaimana dia bisa mengimplementasikan SOP dan segala macam ya. Jadi itu harus benar-benar bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi pelatihan dia di tempat kerja ini bagaimana agar karyawan bisa segera beradaptasi dengan lingkungan kerja secepat-cepatnya. Ya, itu pelatihan di tempat kerja. Kalau yang keempat itu lebih kepada mentoring. Jadi mentoring ini pelatihan di tempat kerja tapi ada pembimbing yang selalu mengawasi dan menemani.
Jadi mentoring ini biasanya dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Gitu Bu. Baik, oke, kita lanjut. Nah, tapi kan tadi kan sudah membahas 4 materi dasar untuk keterampilan ya. Nah, sekarang kita yang santai dulu nih. Bagaimana sih kalau Bang Yos itu dengan di usia pensiun seperti ini untuk membagi waktu dengan keluarga? Kan sibuk banget. Tadi kan kesana kesini gini, aktif di mana-mana. Nah, itu untuk keluarga kan pasti sekarang udah punya cucu dong. Ngomong cucu enggak? Nah, boleh dong berbagi triknya dengan di usia yang luar biasa, tidak muda lagi pastinya, sudah kakek dong. Oke, jadi bagaimana membagi waktu yang luar biasa, kegiatannya banyak untuk keluarga? Boleh dong disampaikan. Ya, alhamdulillah saya sudah punya 1 cucu ya. 1 cucu. Cucu satu-satunya saat ini, yaitu salah satu penghibur kehidupan saya dan istri, luar biasa sekali ya, sangat menggemoykan. Menggemoykan. Jadi kalau saya sempat pulang dari kantor itu selalu lihat cucu ya. Ya alhamdulillah, kebahagiaan yang tidak ternilai itu dengan cucu. Dengan cucu itu sungguh sangat sangat mengharu biru. Saya kalau udah ketemu itu sudah speechless gitu. Tapi masih bisa ya dalam kesibukannya yang luar biasa tadi, tapi tetap bisa untuk membagi waktu dengan keluarga gitu, dengan cucu dan dengan ibu di rumah, kan sengaja ditinggal-tinggal terus tuh. Betul nggak Bang? Jadi anak saya yang pertama sudah cucu dari anak pertama, kebetulan anak pertama juga kerja, anak kedua juga udah kerja, Bu Neni. Jadi saya berdua aja sama istri. Gitu. Jadi kita kemana-mana sering berdua gitu. Jadi kebetulan kantor saya di Tamrin, dekat dari apartemen anak saya di Kokas. Jadi sambil ini istri saya ketemu cucunya, saya ke kantor, pulang kita lihat cucu, baru kita pulang. Iya, jadi seperti itu. Ya itulah. Tahu nggak sadar aja usia Januari besok saya udah 60. Masya Allah, nggak kelihatan loh Bang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kayak 45. Rasanya rasa umur 40 terus gitu. Iya, alhamdulillah. Yang penting usia itu hanya angka. Betul. Semangatnya tetap muda. Nah itu. Baik, kita kembali ke materi. Tadi kan ada mengenai pelatihan keterampilan bagi karya itu penting banget ya. Sejauh mana sih kepentingannya, urgensinya itu sejauh mana tuh Bang? Ya. Jadi pelatihan itu kadang-kadang banyak perusahaan kurang menjadikan agenda utama ya bagi perusahaan. Mereka menganggap pelatihan atau training atau learning itu di perusahaan itu sebagai hal yang sebagai inefisiensi. Kadang-kadang perusahaan banyak melihat pelatihan ini sebuah pembiayaan. Padahal pelatihan ini memberikan dampak yang luar biasa. Tidak hanya kepada karyawan, juga bagi perusahaan. Ya, banyak kali dampak positif dari pelatihan. Yang pertama itu bagi karyawan, itu mereka merasa dihargai, merasa diwongke. Nah, karena apa? Karena ada kepedulian, ada perhatian dari perusahaan terhadap karyawan. Nah, itu artinya si karyawan akan termotivasi. Dengan adanya perhatian mereka akan termotivasi dan mereka akan engage. Mereka akan lebih memberikan kontribusi yang lebih baik dan lebih produktif. Bagi perusahaan pun ini akan bisa melihat dari sisi bagaimana hasil penilaian kinerja. Jadi kalau dari hasil manajemen kinerja atau evaluasi kinerja, itu pasti akan ada bagian-bagian yang kita lihat ada kesenjangan. Nah, kesenjangan atau diskrepansi itulah diisi dari dengan pelatihan. Ya. Dengan adanya pelatihan, dengan adanya peningkatan keterampilan, apakah itu keterampilan hard skill atau soft skill, itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa positif. Tidak hanya kepada karyawan, tapi kepada perusahaan. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan produktivitas akan meningkatkan profit perusahaan. Nah, kadang-kadang perusahaan kan tidak mau melihat jangka lama, maunya cepat. Padahal untuk jangka setelah pelatihan itu 6 bulan atau 1 tahun, ini akan berdampak positif bagi perusahaan. Nah, setidaknya kita mengimbau kepada perusahaan untuk selalu membuat program-program pelatihan dan keterampilan bagi karyawannya melalui TNA. Ya, itu bisa dari TNA, itu bisa dari hasil performance appraisal, itu bisa dari counseling dengan karyawan. Banyak sekali sumber-sumber untuk mencari hal-hal yang perlu diimprove dari keterampilan maupun
soft skill si karyawan tersebut gitu. Oke, dari kategorinya itu apa aja Bang? Ya, kategori pelatihan itu seperti saya katakan tadi, pelatihan yang bisa gini. Pelatihan itu sebenarnya orang menganggap pelatihan bisa dilakukan selalu di indoor. Itu enggak juga. Sekarang udah banyak program-program pelatihan dan keterampilan, apalagi yang soft skill ya. Soft skill itu lebih kepada bagaimana si karyawan ini bisa mendalami, memahami, menghayati dan mengimplementasikan. Nah, itu tidak harus di indoor, bisa di outdoor. Outdoor misalnya seperti gathering atau team building dan segala macam. Itu bisa dilakukan inovasi-inovasi untuk pelatihan. Intinya substansi dari pelatihan soft skill itu bisa masuk gitu. Ya, kadang-kadang apalagi kita melihat generasi Gen Z sekarang itu, mereka kurang suka dengan hal-hal yang terlalu seremonial atau formal gitu. Nah, ini tantangan bagi kita kaum praktisi ataupun trainer untuk bisa membuat model-model pelatihan yang lebih kreatif ya, yang lebih substantif ya, tapi itu masuk gitu, poinnya masuk ya. Jadi ini yang paling perlu, kita selalu menggali dan menggali. Ruang untuk menggali model-model pelatihan itu ya, itu banyak sekali. Jadi kita memang perlu membutuhkan trainer-trainer yang inovatif. Tidak hanya seorang trainer yang hanya cuma one way communication, tapi two-way communication, bahkan perlu ditambah dengan model-model lain yang bisa membuat dan memotivasi mereka selalu memperhatikan gitu. Jadi ini salah satu tantangan kita sebagai praktisi HR. Oke, baik. Nah, tadi terkait trainer-trainer yang luar biasa itu, di ASPRI ada nggak sih kita tim trainer yang luar biasa itu, menyediakan nggak dari ASPRI? Mungkin nanti dari para member ASPRI yang butuh, misalnya saya butuh kayaknya soft skill ini tentang ini, di ASPRI menyediakan nggak sih, Bang? Ya, terima kasih Mbak Neni. Sebenarnya kita sudah sangat siap ya. Sudah sangat siap. Kita punya ada lebih kurang 25 trainer. 25 trainer khususnya di bidang MSDM dan hubungan industrial. Kita punya ASPRI Learning Center, ALC. Dan alhamdulillah sampai sekarang dengan anak perusahaan ASPRI yang namanya PT Mitra Kompetensi Indonesia, yang salah satunya membawai LSP MSDM ASPRI, kita juga sudah sering menjadi perusahaan yang memberikan training untuk perusahaan-perusahaan di ASPRI, apakah itu in-company training atau training ke luar kota. Banyak sekali, sudah banyak permintaan ke kita, dan alhamdulillah ASPRI sudah memberikan program-program seperti itu di bawah payung PT Mitra Kompetensi Indonesia milik ASPRI. Oke, jadi mungkin bagi para member ASPRI yang butuh perlunya training bisa menghubungi ASPRI ya. ASPRI lengkap semuanya. Lengkap semua. Oke, baik, kembali lagi tadi ke materi tentang latihan training tadi. Itu selama training itu perlu nggak sih kita dievaluasi? Oh iya, training itu perlu evaluasi. Jadi kalau kita memakai teorinya Donald Kirkpatrick ya, Kirkpatrick itu menjelaskan ada 4 evaluasi training yang itu dipakai menjadi standar umum dari perusahaan. 4 model itu adalah model reaction, reaction, learning, setelah itu behavior. Reaction, learning, behavior, lalu yang terakhir ada 4 model Kirkpatrick ya. Saya lupa yang keempat. Dari 4 model ini yang paling penting adalah di bagian learning. Ya. Learning ini bagaimana setiap program pelatihan itu atau training itu ada pre-test dan post-test. Itu yang paling penting. Pre-test dan post-test itu sebelum ada program pelatihan, kita harus melakukan pretest dulu. Kita bisa mengukur apa yang kelemahan-kelemahan, apa kekurangan-kekurangan. Setelah dilakukan post-test, nanti itu bisa dievaluasi apakah 3 bulan maupun 6 bulan. Apakah ada improvement, apakah ada peningkatan. Itu bagian dari model Kirkpatrick yang paling penting dalam itu ya. Lalu kalau behavior itu kita bisa melihat kalau dari sisi soft skill. Apakah behavior atau perilaku seorang trainee itu, orang yang di training itu sudah berubah
Kalau dia lebih ke pelakunya. Iya, ke pelakunya. Okay. Bagaimana dia bisa setelah mengikuti program training itu, misalnya bidang leadership. Nanti ada kita memiliki alat ya, alat di ASPRI untuk mengukur sejauh mana ini keterampilan leadershipnya sudah meningkat. Itu biasanya 6 bulan setelah program pelatihan itu. Ya, jadi kita lihat dari sisi kemampuan pengambilan keputusan, ya, kemampuan perencanaannya, kemampuan problem solving, kemampuan komunikasinya, kemampuan memotivasi anak buah, kemampuan mempengaruhi. Ya, jadi dalam program training leadership itu banyak sekali kemampuan-kemampuan yang harus dibutuhkan oleh seorang leader. Karena kenapa? Seorang leader itu tidak hanya harus mampu mengelola diri sendiri, tapi dia harus mampu mengelola orang lain yang menjadi anak buahnya. Jadi itu salah satu bagian dari model Kirkpatrick di bagian behaviornya. Di bagian behavior, oke, baik. Tadi terkait dengan evaluasi tadi. Jadi di dalam apakah bagaimana misalnya program pelatihan keterampilan itu yang sudah bisa dilakukan, misalnya bekerja sama dengan BLK gitu? Ya. Seperti apa? Ya, kebetulan saya hampir 10 tahun menjadi wakil ketua FKLPI Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini saya menjadi wakil ketua FKLPID di Provinsi Jawa Barat. Jadi FKLPID ini Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri. Jadi FKLPID ini adalah forum yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya oleh BLK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, untuk bagaimana mensinergikan dan mengkolaborasikan antara BLK dengan dunia usaha dan dunia industri. Sebagaimana kita ketahui, BLK ini kan sudah memiliki program pelatihan keterampilan yang sudah sangat bagus. Bahkan lulusan BLK ini sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Cuma memang ini banyak sekali teman-teman kita yang belum tahu BLK ini memiliki lulusan-lulusan yang sudah kompeten, ya. Jadi pada kesempatan ini juga saya selaku wakil ketua FKLPID Provinsi Jawa Barat mengajak teman-teman praktisi HR di khususnya Provinsi Jabar, jika teman-teman ingin mencari tenaga kerja khususnya level-level operator, sebenarnya BLK itu memiliki lulusan yang kompeten dan kami sudah customize. Kita dalam menyusun kurikulum itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi link and match ini benar-benar sudah kita siapkan. Jadi insya Allah mereka bukan lagi menjadi lulusan yang siap lulus, siap melamar, tapi lulusan yang siap kerja. Siap kerja. Berarti berarti para siswa itu sudah diberi keterampilan khusus gitu, ya, pelatihan khusus. Mereka dilatih, dididik, di training, diberikan pendidikan keterampilan itu hampir 3 bulan di BLK. Jadi benar-benar mereka ini calon tenaga kerja yang benar-benar siap secara soft skill maupun hard skill. Karena tidak hanya mereka di training diberikan pelatihan tentang hard skill, tapi soft skillnya juga, termasuk kedisiplinan dan bagaimana kesiapan mental untuk masuk kerja. Bagaimana budaya kerja perusahaan, bagaimana mentalitasnya, ya. Jadi benar-benar mereka ini secara komprehensif sudah kita berikan materi-materi seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan industri ya, dunia industri. Iya, betul sekali. Baik. Jadi dampak positif jadi tadi bagi pelatihan bagi karyawan maupun perusahaan itu sama-sama saling bersinergi dan saling mensupport dan membutuhkan gitu kan. Baik. Mungkin ada pertanyaan, mungkin pentingnya pelatihan keterampilan untuk mendorong peningkatan karir karyawan. Sampai sejauh mana itu, Bang? Karir ya? Iya. Kalau misalnya saya pikir peningkatan keterampilan itu tidak lagi penting untuk meningkatkan karir. Harus. It's a must. Itu sebuah keharusan ya. Kenapa? Karena seorang karyawan untuk naik karir itu dia benar-benar harus bisa menguasai keterampilan untuk level di atasnya. Misalnya seorang staff akan dipromot menjadi supervisor.
Kalau dia menjadi supervisor, dia sudah menjadi seorang leader. Nah itu mengikuti program pelatihan tentang leadership itu sesuatu yang harus. Bagaimana seorang yang level staff jika dipromot menjadi seorang supervisor yang nanti akan memilih anak buah 2 atau 3 orang, kalau tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan leadership, itu mereka nanti akan gagap, gugup, galau. Terakhir grogi gitu. 4G. Oh gitu ya. Gagap, gugup, galau, grogi. Okay. Terakhir kita tambahkan bisa 5G. Apa tuh? Gawat. Oh gawat. Gawat. Jadi dia nggak akan mampu. Ya. Jadi seseorang yang untuk dinaikkan karirnya itu benar-benar harus siap dan disiapkan. Kalau disiapkan itu oleh perusahaan. Siap itu harus si karyawan sendiri yang menyiapkan diri. Nah, saya lebih suka si karyawan sendiri yang harus mengambil inisiatif. Kalau perusahaannya tidak memberikan, dia harus selalu mengimprove. Mengimprove itu tidak harus juga melalui lembaga-lembaga resmi. Dia bisa dengan mengikuti banyak membaca atau mengikuti program-program pelatihan yang banyak di YouTube dan segala macam gitu. Ya, apalagi sekarang kalau di perusahaan itu banyak meminta ada sertifikat gitu ya. Ya saya pikir nggak ada salahnya. ASPRI juga menyiapkan itu. Ya, kita juga setidaknya selain LSP, MSDM yang mengeluarkan sertifikat BNSP, di pelatihan ASPRI di ASPRI Learning Center ALC, kita juga menyiapkan lulusan training ASPRI yang mendapatkan sertifikat. Ada sertifikat ASPRI untuk itu. Oke. Nah, sejauh mana memang penting Bang kalau misalnya untuk kayak contoh tadi sertifikasi MSDM. Itu perusahaan kenapa sekarang ya sudah mulai meminta itu? Sejauh mana sih atau urgensinya untuk sertifikat MSDM itu? Iya. Jadi selama ini kan memang orang menganggap MSDM atau bagian SR itu mohon maaf ya, bagian kelas 2. Nah, sekarang sudah banyak pengusaha bahkan pemerintah khususnya pengusaha ya, mereka sudah menyadari bahwa bidang SR itu bidang yang sangat strategik ya. Kenapa? Karena SR itu pusat dari semua departemen. Ya. Karena kenapa? SR itu mengelola dan mengurus sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu atau SDM itu adalah awal dari segalanya. Perekrutan dan seleksi tenaga kerja itu dari HR. Salah merekrut, salah menyeleksi, itu akan mendapatkan karyawan the wrong man on the right place. Salah kita merekrut, salah kita seleksi, kita akan mendapatkan karyawan yang tidak kompeten, yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akhirnya apa? Akan berdampak langsung terhadap semua bidang kerja perusahaan. Jadi bidang HR itu sangat penting. Kenapa? Karena HR lah yang merencanakan, mencari tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan job qualification, job specification, kebutuhan dari perusahaan. Dan ini untuk jangka panjang. Ya, oke, baik. Tadi kan sudah disinggung mengenai link and match itu kan antara pemerintah dengan BLK. Nah, jadi apakah pemerintah sudah sesuai harapan dari BLK atau lembaga pelatihan vokasi swasta dengan dunia usaha industri? Apakah sudah sesuai harapannya? Iya, dalam beberapa tahun terakhir saya melihat sudah mulai banyak peningkatan ya. Karena waktu saya di awal-awal gabung dengan FKLPI ini, memang saya lihat masih banyak BLK yang khususnya praktisi SR itu nggak tahu. Ternyata BLK ini banyak mendidik, mentraining calon-calon tenaga kerja yang terampil, yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saya pernah mengkritik BLK bahwa BLK harus lebih banyak outward looking. Ya, jadi jangan inward looking. Jadi jangan hanya sebatas mendidik, mentraining keterampilan, tapi mereka juga harus mulai bergerak kebutuhan di luar. Alhamdulillah dengan terbentuknya FKLPI ini, dengan demikian ada sinergi dan kolaborasi antara BLK dengan dunia usaha, dunia industri. Dulu 10 tahunan yang lalu itu BLK itu hanya 30-40% penyerapan lulusannya di dunia usaha, dunia industri. Tapi sekarang udah 70-80%. Nah, inilah salah satu kerja nyata dari FKLPI untuk bisa benar-benar memberdayakan lulusan dari BLK ini bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri. Oke, baik.
Oke Bang, saya minta masukan dan saran ya terkait dengan pengangguran. Mungkin pada saat ini pengangguran di kita ini bagaimana Bang? Apakah penurunan atau ada peningkatan gitu yang Abang rasakan? Mungkin antara tadi link and match dengan BLK dengan dunia industri seperti itu, gimana Bang? Ya, jadi situasi ketenaga kerjaan kita ini memang maju salah mundur salah Bu Neni. Okay. Ya, kita tahu sekarang di era revolusi 5.0 ini begitu gencarnya era teknologi digital, otomatisasi dan robotisasi yang berdampak pada pengurangan sumber daya manusia. Oh betul ya. Kenapa ya? Karena dengan makin banyaknya teknologi ini yang makin canggih, itu secara otomatis berkurang penggunaan tenaga kerja. Di sisi lain kita di Indonesia banyak sekali kita menelurkan lulusan-lulusan tenaga kerja yang harus bekerja. Jadi sebenarnya kadang-kadang gini, kecanggihan teknologi yang diciptakan oleh negara barat atau Jepang itu ya, itu sebenarnya cocok untuk kebutuhan mereka. Kenapa? Karena mereka memang kekurangan tenaga kerja. Mereka kurang tenaga kerja, akhirnya mereka membuat teknologi canggih untuk agar kekurangan tenaga kerja bisa diisi oleh robot. Tapi akhirnya karena kita bagian dari global ya, dunia yang ada, kita nggak mungkin akan bisa memisahkan diri. Mau tak mau kita harus beradaptasi, harus mengikuti arus utama ya mainstream dari era digital ini. Maka mau tak mau ya kita harus juga ikut dalam era digitalisasi dan robotisasi dan otomatisasi ini. Ujung-ujungnya ya itu secara nggak langsung akan banyak sekali tenaga kerja kita yang yang kurang terserap. Ini contoh paling mudah saja. Berapa ribu orang tenaga kerja petugas pintu tol 10 tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu. Itu setiap pintu tol itu ada petugas. Satu petugas itu bisa menafkahi 4 orang. Ya, berapa banyak pintu tol. Setelah itu tidak ada lagi petugas tol. Kita pakai kartu. Kan itu bagian dari teknologi digital. Setelah pakai kartu sekarang kalau nggak salah di 2025 pemerintah akan memperlakukan tidak kartu lagi. Itu mobil di tol itu akan lewat aja. Nanti akan pakai pakai satelit. Akan makin canggih dan makin canggih. Dampaknya apa ya? Memang akan mengurangi tenaga kerja. Nah, ini tantangan bagi kita di Indonesia agar bagaimana tenaga kerja kita bisa tetap survive di tengah-tengah era digitalisasi yang tidak lagi membutuhkan tenaga kerja. Nah, jadi artinya tenaga kerja kita harus banyak mengikuti program-program pelatihan dan keterampilan untuk hard skill yang berkaitan dengan era digitalisasi ini. Ya, itu memang tidak mudah. Ya, tapi pemerintah harus mulai membuat skema untuk itu. Betul. Melalui BLK, melalui kampus-kampus dan segala macam. Jadi kita sangat mendukung bahwa pemerintah membuat program-program vokasi, program Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang memberikan 6 bulan atau 1 tahun untuk lebih banyak di lapangan. Dan kita mengimbau juga materi-materi dari sekolah dan juga kurikulum dari pendidikan tinggi itu harus diperbanyak hal-hal yang lebih praktis ya, vokasi dan segala macam. Jadi kita tidak lagi harus terpaku dengan teori-teori. Boleh teori itu hanya sebagai pengantar, tapi bagaimana lulusan ini benar-benar bisa agile menghadapi situasi digitalisasi yang begitu luar biasa sekarang. Ya, oke, baik. Jadi ini lebih luas lagi ya. Jadi kita tuh udah harus benar-benar ngikutin zaman ya. Betul sekali. Gitu kan dengan tren. Baik. Berarti kenapa ya tingkat daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia itu termasuk sangat rendah sih di ASEAN? Itu kenapa? Iya, Bang. Tingkat daya saing itu kan memang terkait dengan produktivitas ya. Pengukuran formula daya saing dan produk itu terkait dengan produktivitas. Ya ini memang buah si malakama. Kadang-kadang saya melihat sebenarnya produktivitas tenaga kerja kita ini sebenarnya lumayan bagus ya. Cuma kenapa menjadi begitu rendah?
Ya, karena ini terkait juga dengan kesejahteraan. Ya. Jadi kesejahteraan tenaga kerja kita memang semakin kesini semakin memprihatinkan. Ya. Kita melihat sekarang kenaikan upah minimum yang hanya 1%, hanya 3%, sementara kenaikan inflasi itu bisa 4-7% gitu ya. Jadi akhirnya itu berpengaruh pada kinerja, motivasi, kinerja dan produktivitas dari pekerja itu sendiri. Makanya saya berharap kesejahteraan tenaga kerja ini harus menjadi perhatian utama ya. Jadi kepada para pengusaha maupun pemerintah saya juga berharap menjadikan tenaga kerja kita ini menjadi bagian dalam hubungan industrial secara ideal, harmonis. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan mereka ini hanya dianggap sebagai cost of production, tapi sebagai aset dari perusahaan ya. Kalau karyawan sudah setidaknya level-level minimum dari kesejahteraan pekerja itu sudah terpenuhi, itu insya Allah ya, itu motivasi kerja, kinerja, produktivitas, bahkan engagement dari karyawan itu makin akan meningkat. Secara langsung itu akan memberikan dampak positif kepada perusahaan. Produktivitas naik, ujung-ujungnya profit akan naik. Everybody will be happy di perusahaan itu. Betul sekali. Baik, nanti di sini ada pertanyaan ini dari peserta ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin satu lagi nih, Bang. Jadi bagaimana peran praktisi HR ya, khususnya ASPRI ya, sebagai organisasi terkemuka di bidang HRD itu menyikapi situasi ketenaga kerjaan saat ini, Bang? Ya, itu pertanyaan dari siapa itu? Ini masih dari saya. Oh, dari Bu Neni. Ya. Oke, nanti nanti dari teman-teman di YouTube nanti ini banyak yang bertanya ya. Oke, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir aja ya, Bang. Oke, Bu sebelum Neni. masuk ke pertanyaan dari Ya, ASPRI sebagai Asosiasi Praktisi HR Indonesia, kami ini tidak pro kepada pengusaha, tidak pro juga kepada pekerja. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Saya perlu jelaskan bahwa ASPRI ini bukan organisasi yang membawa kepentingan pengusaha dan juga membawa kepentingan buruh. Kami hanya semata-mata membawa kepentingan kedua belah pihak. Bagaimana perusahaan itu bisa meningkat, bisa bagus produktivitasnya, bagaimana karyawan bisa berkinerja, bagaimana regulasi ketenagakerjaan itu bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Prinsipnya ASPRI selalu mengawal agar regulasi ketenagakerjaan itu bisa dipatuhi dan ditaati serta dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja. Ini yang paling penting. Ya. Itu yang paling penting. Kadang-kadang ada oknum-oknum pengusaha yang tidak mengikuti regulasi ketenagakerjaan. Ada juga pekerja yang tidak mengikuti. Ini kami selalu kawal agar kedua belah pihak selalu menghormati regulasi ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah. Dan tentu saja kami selalu memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah, khususnya kepada Kemnaker ya, dan juga Bappenas. Jadi ASPRI beberapa kali diundang oleh Kemnaker dan juga Bappenas terkait untuk memberikan masukan-masukan dan saran terkait dengan program-program ketenagakerjaan ya. Alhamdulillah kami sudah banyak memberikan masukan-masukan tersebut dan kita berharap ke depan Kementerian Ketenagakerjaan dan Bappenas dan juga lembaga-lembaga lain terkait untuk juga bisa mengundang kami, karena sebagai sebuah organisasi praktisi SR itu di perusahaan walaupun mungkin secara de jure kita mewakili kepentingan pengusaha, tapi mereka ini juga punya hati, karena mereka juga membawa pesan-pesan dari kepentingan pekerja. Praktisi SR juga adalah pekerja ya. Jadi ini sebuah posisi yang memang kalau kata orang seperti burger ya. Praktisi SR itu diimpit dari atas, ditekan dari bawah. Jadi ini perlu di art, seni bagaimana kita bisa mengakomodir kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Ini tantangan bagi seorang praktisi SR ya. Dan tantangan ini sangat menarik gitu kalau bagi saya ya. Saya yakin teman-teman praktisi SR juga demikian. Karena kenapa? Karena begitu dinamis. Ya, kita harus selalu mengikuti perkembangan dan kita harus mencari solusi.
Selalu mencari solusi dan solusi. Karena yang di manage ini adalah manusia dan tentu saja kepentingan manusia dan kepentingan manusianya ya semua karyawan, kepentingan bipartit, kepentingan dari pengusaha, kepentingan dari pekerja. Tapi intinya adalah kita selalu menggaungkan, kita selalu mengimbau kepada semua pihak, khususnya stakeholder ketenaga kerjaan di Indonesia untuk selalu mengacu kepada regulasi ketenaga kerjaan yang berlaku. Regulasi itu bisa dari undang-undang ketenaga kerjaan maupun peraturan perusahaan maupun PKB, bahkan perjanjian kerja. Jadi kalau kita levelkan aturan itu paling rendah itu pasti PKWT dan PKWTT. Itu adalah lex spesialis bagi pekerja. Nah, setelah itu mengacu ke PP atau PKB. Kalau di PP-nya tidak ada, diatur di PKWT atau PKWTT, harus mengikuti PKWT atau PKWTT. Kalau tidak ada di PKWT atau PKWTT, harus ada di PKPP, ya, atau PKB. Tidak diatur di PP atau PKB, harus melihat lagi ke atas. Apakah itu peraturan menteri, apakah itu peraturan presiden, atau peraturan pemerintah, bahkan undang-undang ketenaga kerjaan, ya. Jadi semua harus diikuti. Oke, baik. Wah, waktunya juga ini Bang yang sudah luar biasa. Kalau misalnya kalau sudah berbincang seperti ini kayaknya nggak cukup 1 hari kayaknya. Banyak banget kita bahas. Apalagi yang berkaitan dengan dunia HR luar biasa karena kita memanage manusianya, gitu kan, bukan satu produk gitu kan, yang dimana di situ pemikiran itu beda-beda, seperti itu. Baik, mungkin materinya kan sudah cukup dan ini ada pertanyaan dari peserta yaitu dari Ferry Tosuro. Izin bertanya Pak Dr. Yos. BLK yang dimaksud ini apakah lembaga di bawah naungan pemerintah atau lembaga usaha mandiri? Ya, silakan. Bicara BLK sesuai dengan aturan yang ada, BLK itu baru ada di bawah pemerintah. Oke, jadi di Indonesia ini ada BLK di bawah kementerian, ada BLK di bawah pemerintah provinsi atau kabupaten. Jadi di Indonesia ini kita memiliki BLK lebih kurang 320 BLK. Dari 320 itu sekitar 30 itu BLK milik Kemenaker, sisanya adalah milik provinsi dan kabupaten kota. Jadi kepada teman-teman yang nanti ingin mencari tenaga kerja selevel staff atau operator, itu di BLK itu mereka memiliki lulusan-lulusan yang siap kerja, ya, karena mereka tidak hanya dididik terampil memiliki keterampilan di bidang hard skill, ya misalnya otomotif, kesekretariatan, atau misalnya elektronika, atau misalnya perbengkelan, menjahit segala macam, itu banyak. Atau tapi juga kita berikan keterampilan soft skill, ya. Dan satu lagi mereka juga ada materi jam pelajaran kewirausahaan juga. Jadi kewirausahaan itu ya kita berikan di BLK itu agar adik-adik kita ini kalau mereka tidak diterima bekerja, mereka sudah punya insight, punya wawasan kewirausahaan dan harus berani membuka usaha itu. Nah, itu berarti di naungan pemerintah ya Bang? Betul, di bawah pemerintah. Oke, baik. Bagaimana untuk Pak Ferry Tosuro sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Baik Bang, karena waktunya juga nih yang sudah lewat banyak. Oke, baik. Terima kasih Bang Yos atas waktunya dan juga atas pemaparan materi yang luar biasa. Daging semua ini isinya. Oke, luar biasa. Sampai ketemu lagi nanti kita di episode berikutnya ya Bang ya. Oke, baik. Oke, saya akan tutup dulu untuk kali ini. Baik, teman-teman, terima kasih ya untuk keikutsertaannya pada podcast kita hari ini tentang pentingnya pelatihan dan keterampilan untuk dunia pekerja. Dan semoga obrolan tadi kita bisa menginspirasi, akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana pelatihan dan keterampilan itu sangatlah penting untuk kita sebagai pekerja ya, dan tentunya akan berkembang menghadapi tantangan yang lebih luas lagi. Baik, ingat belajar adalah proses yang terus berlangsung. Dengan terus mengasah keterampilan
dan juga mencari peluang untuk belajar, kita semua bisa menjadi lebih baik dan siap dan unggul di bidang kita masing-masing. Baik, sampai berjumpa di episode berikutnya, podcast berikutnya, dengan topik-topik menarik pastinya ya Bang ya. Oke, dengan tetap semangat dan terus belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjadi versi terbaik untuk diri kalian masing-masing. Baik, saya dengan Neni undur diri, sampai bertemu kembali. Salam podcast Aspri. Baik, terima kasih juga untuk para sponsor kita yang luar biasa, dari Warung Cute, dari Jusasa Catering, dan juga Kawas Beauty dan PT Bipo. Terima kasih untuk supportnya hari ini. Kami tunggu support berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.